11 Agustus 2025 kembali dengan saya pembahasan untuk XAUUSD. Ini XAUUSD daily seperti biasa, no changes teman-teman, bergerak bullish yang sangat amat kuat. Di hari ini openingnya dia 3398, highest makan sampai 3404, tapi harga sekarang ada di 3378. Jadi drop 200 pips dari harga opening pagi tadi. Ya. Menurut saya ini hal yang wajar. Kenapa? Karena memang bullishnya sudah lumayan signifikan. Jadi ada pelemahan-pelemahan seperti ini memang dibutuhkan. Siapa tahu ingin mengambil liquidity, mengambil bensin terlebih dahulu sebelum nanti lanjut gaspol kembali untuk nge-retest ke 3433. Tapi sejauh ini it's a good things. Kita bisa ngeliat dari pergerakan CXAUUSD-nya. Seperti biasa saya sampaikan dari daily-nya sendiri no changes teman-teman. Ini pembentukannya tentu sama. Yaitu pembentukannya adalah pergerakan dari sideways yang sangat amat besar. News, teman-teman bisa perhatikan core inflation which is CPI tomorrow 12 Agustus. Ini bakalan berdampak sangat amat signifikan juga di dalam market. Lalu PPI ya di tanggal 14 Agustus dan Michigan Consumer Sentiment dan Retail Sales month on month di tanggal 15 Agustus. Jadi bakalan lumayan juga nih news di minggu kali ini. Kita akan bisa ngelihat data-data dari inflasinya. Dan menurut saya it will be a greater things seandainya memang data dari inflasinya menunjukkan adanya penguatan ya, sehingga nanti mau tidak mau menunjukkan adanya pelemahan sehingga nanti mau tidak mau next federal meeting itu harus menurunkan suku bunga. Karena kalau tidak tentu yang tertekan nanti adalah pasar ketenagakerjaan di Amerika Serikat itu sendiri. Ini XAUUSD teman-teman bisa perhatikan totally the same, nothing changes, masih bergerak dalam bullish momentumnya dalam time frame yang minor di sini. Tapi kalau kita ngambil keseluruhan ini masih dalam sideways-nya dan ini upper sideways ya. Jadi saya sudah bagi seperti biasa, ini upper, ini lower. Jadi dia bergerak dalam upper sideways-nya, lebih possible dia ngehit ke 3433 teman-teman. Melihat dari pergerakan seperti ini dibanding dia turun lagi ke 3300-an. Ya, jadi possibilities dia bergerak sampai 3433 lebih terbuka lebar, kecuali nanti candlestick saat ini bergerak signifikan dropnya, contoh drop seperti ini yang sangat amat signifikan. Jadi usah kita lihat, ini dia makan semuanya lurus, hajar sampai 3344. Berarti kan dia nge-sweep beberapa liquidity dalam candlestick sebelumnya yang terbatas sebagai doji ini aja. Nah, jadi tail ini dimakan-makanin. So, I think penjelasan dari daily nothing changes. Penjelasan yang sama saja seperti beberapa waktu belakangan. Kita akan pindah ke Saxo, kita akan pindah ke Oanda. Oanda kita ngomong di H4. H4 kita ngomongnya basic dalam naked chart. Within this naked chart teman-teman bisa perhatikan ya, tentu ini bullishnya lumayan signifikan. Dia taking liquidity makan di bawah, which is there's actually tons of demand zone di bawah sini. Lalu dia tertahan lagi, masih melanjutkan harapan untuk bisa bullish. Kalau misalnya kita hitung atau kita lihat, perhatikan di atas ini. Ini 3401, ini 3409, highest-nya ya, yang tail-tailnya ini ya. Ini 3399, ini 3404, ini 3402, ini 3401, ini 3403, dan ini 3401. Keseluruhannya ketahan selalu di 3400-an. Seandainya 3400 ini berhasil di break mungkin dengan momentum yang sama seperti dorongan seperti ini, possible banget dia bisa nanjak tinggi banget sampai ke 3433, 3436 untuk nge-retest all time high-nya di body candlestick. Ya saya bilang ya body candlestick, karena kalau misalnya kalian cuma sebatas tail-nya, all time high ada di 3500. Itu basic kalau misalnya kita ngeliatin dari XAUUSD-nya. Now kita masuk ke H1, tempat kita akan melaksanakan trade yang ingin kita jalankan. Pertama-tama saya akan hapus dulu semua tulisan-tulisan ini biar kita bisa reanalyze. Jadi teman-teman bisa bersama-sama dengan saya menganalisis ulang pembentukan yang terjadi dari XAUUSD. Yang belum disentuh saya tetap pastikan ada aja ya, yang belum kesentuh. Jadi 3365, 3363, 3358, 3356 ini masih saya akan pastikan ada. Oke, sekarang saya ganti menjadi garis terlebih dahulu biar terlihat lebih jelas. Di sini kalian lihat ya, ini noise-nya banyak, ketahan terus, saya pastikan dulu. So this is my first level. Ambil dari bawah, naikin ke atas. Kita dapatkan zonanya 3398, 3400 saya balikin jadi candlestick. Teman-teman bisa perhatikan ya, tertahan selalu di level tersebut, tidak berhasil breakout dan masih menunjukkan adanya penguatan. Kalau kita tarik, ini sebenarnya nggak bisa-bisa banget kita tarik Fibo dari sini. Kenapa? Karena masih within sideways ya. Jadi usah kita perhatikan aja 3400, 3398 itu akan menjadi level saya untuk entry. Ya, akan menjadi level saya untuk entry 3398. Nah, sebentar saya pasin dulu. Nah, ini saya pasin dulu teman-teman ya.
biar kelihatannya lebih nyaman untuk diperhatikan. Nah, 3398 3400 ini akan menjadi zona sell pertama saya. 3398 3400 untuk buy sebenarnya 3365 3363 3358 3356 ini nggak berubah, masih menjadi dua zona buy saya yang saya akan patok. Karena kalian lihat saat ini pergerakannya sangat volatile, di mana hanya tail panjang aja, maka kita perlu lihat dalam lower time frame. So we check by M15, ini ada penguatan, jadi di sini melambat pergerakan sellernya, buyernya mulai mengalami penguatan. M5-nya juga terlihat sama, serupa, sebanding. So if we check by M15, ini tarikannya panjang, drop dalam. So if dia bakal nge-retest kembali, supposedly kita ganti jadi garis. Nah, ini kan zonanya sama seperti ini ya, yang di ini. Saya kalau lepasin bawahnya, paling bawah kayak gini, saya balikin jadi candlestick. Tarik untuk catatan harga, paling bawahnya ini ada di 3372 sampai 3374 supposedly. Ini demand minor, basic demand minor sama seperti kiri jalan di sini. Basic demand minor yang akan saya patok sebagai level yang menarik seandainya nanti dia nge-retest. Dan saya akan cari untuk level supply minornya basically from this level. 618 di 3385, 79 di 3390. Saya akan patok 3385 dulu aja. 3386 lah itu, 3386 sampai 3388, lalu 3391 sampai ke 3393. Saya akan patok that level. Ya, 3386 sampai ke 3388. Ini makan taruh di atas. 3391, 3393. Oke. Sekarang kita ketemu dalam lower time frame, ada dua zona sell dari supply zone yang cukup menarik, which is di 3391, 3393, 3386, 3388. Ya, ini adalah zona yang menurut saya cukup menarik, bisa kita pertimbangkan untuk entry, dan buy-nya ada di 3374, 3372. Seperti biasa, karena ini warnanya merah, saya sudah kasih warna merah, artinya ini sebatas sebagai zona minor ya. Jadi area supply dan demand minor ini bisa kalian manfaatkan untuk scalping di lower time frame zone only. 5-10 pips scalpingan cukup, dikasih lebih hitung sebagai bonusan. Dan pastikan kalian fokus untuk mengonfirmasi di dalam lower time frame, karena kita dapatkan level 3 level yang di garis merah ini. Basically bukan garis merah ya, tapi dari table merah atau kotak merah ini basically dari M5 dan M15. So saya balik lagi ke H1, mengulang apa yang ingin saya sampaikan. Sell high risk 3398 3400 selama 3398 tidak di breakout dia 1. Buy high risk 3365 3363 dan 3358 3356 selama 65 dan 58 tidak di breakout di H1. Untuk medium risk buy-nya ada di 3348 3346. Only if 3400 ini berhasil breakout, paling mentok mungkin dia akan ada pergerakan-pergerakan volatility sampai 3405 3408-an. Tapi seandainya berhasil di sweep habis jadi ada liquidity run, possible dia bergerak lebih tinggi lagi. Target saya paling jauh di 3430 kalau dia berhasil break dari 3400-an ini. Jadi lumayan signifikan ya untuk pergerakan bullishnya. Untuk sekarang teman-teman, iris what iris, kalian bisa perhatikan setiap zona yang ada. Menurut saya tidak ada perubahan yang begitu signifikan juga dari penjelasan saya ya. Bagi teman-teman grow count, nothing to be worry about, karena saya pasti akan selalu share hasil mappingan ini di dalam grup. Bagi teman-teman publik, kalian nanti bisa menonton kembali penjelasan saya soal XAUSD ini ketika saya re-upload videonya di YouTube saya. Dengan demikian cukup bagi saya. Jadikan mapping ini sebatas sebagai referensi, sesuaikan lagi dengan trading plan yang kalian jalankan. Sampai jumpa lain waktu.